Assalamualaikum, saya Jody dari Grim Joe Design. Kali ini saya ingin menunjukkan beberapa cara untuk membuat manipulasi api melalui Photoshop CS6. Pertama kita drag fotonya dulu, yaitu foto Slash, gitaris dari Guns N' Roses. Oh ya, saya punya saran untuk kalian kalau ingin mengedit kayak gini, misalnya mendesain seperti ini, manipulasi, sebaiknya cari foto yang resolusinya agak besar ya, karena kalau resolusinya kecil akan ribet nanti. Masa ya objek yang ngeblur ntar apinya malah terang, kan gak nyambung. Jika kursornya masih seperti saya rectangle, ubah dengan menekan V, yaitu rubah ke move tuh, agak bisa di bolak-balikan. Pergi ke image, lalu ke image size. Kalau saya ingin merubah resolusinya agar tidak terlalu besar, karena akan memakan banyak ruang di laptop saya ubah resolusinya menjadi 200. Tapi sesuai selera kalian ingin berapa ya, asal jangan gede, besar-besar saja. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Nah, kalau misalnya kalau rubah resolusi itu akan jadi seperti ini fotonya. Ntar kalau digedein ntar dia ngezoom, tapi kalau dikecilin ntar dia zoom out ya. Jadi kalau seperti itu kalian tinggal tekan Ctrl 0, dia akan scale to fit dengan sendirinya. Lalu kita pergi ke background. Oh ya, biasakan kalau ingin mendesain, kalian sebaiknya mengcopy dulu layarnya agar jika nanti salah jadi gampang hapusnya, jadi nggak bolak-balik. Itu kalau mengcopy itu menekan Ctrl J di, nah itu sudah di copy itu. Lalu kita pergi ke pen tool, kita akan seleksi ini dulu. Dan seleksi itu adalah memisahkan antara objek dengan background. Jadi kita akan pertama-tama kita akan mendesain backgroundnya dulu agar terlihat terbakar. Sebaiknya kalian kalau seleksi itu pakai pen tool secara hati-hati ya kalau ingin detail. Nah nih kalau udah seperti ini nih, ini kan garisnya ke atas tuh, cuman saya kelewat di pad ini, kelewat panjang. Jadi nggak usah khawatir, kita pergi ke pad tengah hingga muncul gambar seperti ini. Kalau gambar seperti ini muncul, tekan Alt, lalu klik sekali. Nah, lalu lanjutkan menseleksi. Nah, kan si Slash ini kan rambutnya ikal tuh, jadi kan ada beberapa yang bolong-bolong. Itu kalian juga harus seleksi, cuman seleksinya bukan melalui pen tool, nanti ada lagi. Jadi kita beri ruang aja, jangan diikutin alir keriting rambutnya itu, kita beri ruang. Nah, kita besarkan saja seleksinya, lalu lanjutkan lagi. Topinya duri gitu selesai. Nah ini juga nih, tuh kan keriting tuh, ada bolong-bolong gitu, kita harus seleksi juga ntar, kasih ruang. Oke, kita sudah melurus kan, jadi seleksi lah seluruh tubuhnya. Tapi ini masih pad, kita akan rubah ke selection beneran. Jadi kalau scale to fit lagi, Ctrl 0, lalu klik kanan, nah, tekan Make Selection. Ini muncul gambar seperti ini nih. Pixelnya bisa dirubah sesuai selera, 1 atau 2, jangan lebih. Kalau saya sih 0. Lalu klik OK untuk melanjutkan.
Nah ini di copy lagi nih. Nah kan udah kepisah tuh, backgroundnya lain, jadi kayak PNG gitu. Layer yang tadi kita copy, kita klik di gambar kotak itu dengan menekan Ctrl hingga muncul gambar seperti ini, lalu klik sekali. Nah nanti dia jadi kayak gitu. Lalu pergi ke rectangle tool, lalu refine edge. Nah ini kita ingin menseleksi rambut yang keriting tadi, ubah radius menjadi 3,3 biar lebih rapi, dan klik smart radius. Oh iya, untuk membesar kecilkan brush refine edge, kita menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung, dan kita mulai menseleksi. Jangan lupa di zoom biar lebih detail, lebih bagus. Nah kalau menseleksinya itu tinggal tekan geser, tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu nanti gambar rambutnya akan pecah dan kelihatan jelek dilihat jadinya. Jadi ya inisiatif aja. Outputnya kita rubah, yang tadinya selection menjadi new layer. Kita akan buat layer baru, lalu klik OK. Nah rapi deh jadinya. Kita ke blending option, lalu gradient. Kita seperti saya bilang tadi, kita akan merubah backgroundnya dulu menjadi terlihat seperti terbakar. Klik gradient. Ini ya. Nah ini gradient ini. Klik ini, terus klik ini. Color hitamnya kita ganti. Kodenya itu FF4E00. Klik OK. Lalu ubah yang satunya yang tadi putih, kita rubah ke hitam. Klik OK. Yang tadinya style linear kita rubah ke radial. Dan jangan lupa scale ya, sesuai selera. Kalau saya sih 100 berapa ya, 100 120 120 dah. Oke, kita gerak gambar apinya. Jika ingin kita besarkan, pergi ke sudut kanan bawah, ke pad itu tuh paling bawah kanan, tekan Alt dan Shift biar ketika dibesarkan tidak gepeng. Nah barengin. Nah, lalu tekan enter. Nah blending out optionnya kita rubah menjadi soft light. Klik gradient fill untuk memperkecil opacity menjadi 50. Lalu kita pergi lagi ke blending options, ke color balance. Kita akan merubah color balance-nya, smooth tones saya rubah ke plus 47, magenta 0, lalu yellow min 30. Lalu untuk shadow-nya saya kita besarkan menjadi plus 18, magenta 0, dan yellow min 22.
Lalu highlights sekarang. Cyannya plus 44, magentanya tetap 0, dan yellownya min 5. Lalu ketika selesai, kita klik di max di perpaduan garis antara layer 2 dan color balance. Itu dengan menekan Alt hingga muncul gambar seperti ini, lalu tinggal klik aja dan dia akan muncul gambar seperti ini, tanda panah ke bawah. Itu namanya berarti udah di Clipping Max. Lalu kita ke blending options, ke levels, kita akan mencoba gelapkan ya. Ubah shadow ke 16, midtones-nya 0,75, dan highlight-nya tetap 255. Lalu kita klik di max lagi seperti tadi. Nah, udah seperti terbakar tuh si slash. Nah, sekarang kita masukkan objek apinya. Kita akan bakar lebih, kita bakar lagi. Besar sekali ya. Ya, kecilkan seperti tadi dengan pergi ke atas kalau kali ini, tapi sama. Jangan lupa tekan shift dan alt agar tidak gepeng gambarnya ketika diperkecil. Nah, kita atur itu sesuai selera. Apinya mau ditaruh mana lah, serah. Penting efeknya udah ada. Nah, kalau efek apinya sendiri kan masih kelihatan belum jelas tuh kelihatan editannya. Jadi kita rubah aja blending optionnya menjadi screen. Nah, kita taruh di paling atas. Nah, biar dia apinya niban gitar, biar gitarnya seperti terlihat terbakar. Lalu kita copy layer 2, yaitu layer apinya, dengan menekan Ctrl J. Lalu geser lagi. Kita copy lagi, kita geser lagi. Ya, untuk memblok layer 3 ini, kita sambil menekan Ctrl dan tinggal klik layer yang ingin diblok. Nah, udah keblok. Kita besarkan. Jadi dia kalau udah keblok udah otomatis kalau dibesarinnya diperbesar bareng gitu. Dipindahinnya juga bareng. Oke, kita masukkan objek api yang kedua. Besar sekali ya. Kita perkecil lagi dengan menekan shift dan alt. Pokoknya itu jangan dilupain itu. Ntar kalau gepeng berabe. Ubah blending optionnya ke lighter color. Nah, itu untuk menutupi jejak itu. Taruh di bawah layer 2 dan opacity-nya kita turunin jadi 90. Ini kan masih di itu tuh. Itu kan masih gambar seperti itu tuh. Jadi kalau ada gambar seperti itu artinya tidak bisa dihapus atau tidak bisa diseleksi. Jadi untuk menghilangkan gambar seperti itu, kita pakai cara dengan menekan E, yaitu eraser. Lalu klik sekali akan muncul
tanda baca seperti ini, lalu klik OK, dan gambarnya akan hilang. Kita akan menghapus atau merapikan agar gambar apinya terlihat nyata. Ini besarkan lagi, kayaknya cocok. Oke, kita copy lagi, kita pindahkan lagi ke samping. Scale to fit lagi, atau bisa di zoom lagi untuk melihat hasilnya sudah benar atau belum. Oke, bagian gitar sepertinya sudah. Kita masukkan objek kedua, kita akan membakar lengannya. Wah, besar sekali. Kita kecilkan lagi, jangan lupa shift dan alt. Nah, kita miringin. Ubah blending optionnya menjadi screen. Nah, ikan otomatis sendiri ya, hitam-hitamnya pudar. Kita akan bakar lengannya, atur posisinya agar tepat. Oh iya, sebelum membakar lengan kita bagi dua dulu. Nah, ini masih di ini nih, clipping max. Clipping max. Iya, masih di layer max. Jadi kita klik eraser tadi, kita klik, pencet OK. Kita akan bagi dua dulu nih. Untuk yang di kepalanya nanti, terserah mau bagi dua yang mana, asal sesuai garis ya, asal rapih gitulah di pandangnya. Waduh, sedikit banget ya. Oh iya, jika kalian misalkan udah menghapus nih tapi salah, kalian bisa mengembalikannya atau di undo dengan menekan Ctrl Z. Atau kalau ingin berturut-turut, tekan Alt, Ctrl, dan Z. Nah, dia akan ke undo sendiri. Kita kayak segini cukup nih. Nah, udah dibagi dua. Sekarang kita lanjutkan bakar lengannya. Ingat, posisinya harus tepat agar dipandang seperti efek terbakar asli. Nah, untuk yang bagian pundak itu kan kosong tuh.
Nah, kita rapihkan dulu agar terlihat nyata ya apinya. Kita rapihkan dengan eraser. Kita besarkan erasernya dengan menekan tadi sama dengan brush di Refine Edge tadi yang menekan buka kurung dan tutup kurung untuk memperbesar. Nah, kita pudarkan. Oke. Nah, ini yang tadi kita pisahkan itu kita taruh di bahu ya, yang terlihat kosong. Nah, sudah terlihat pas. Kita copy layernya, opacity-nya kita hapus, kita turunkan menjadi 20. Ini kita rapihkan lagi dengan eraser perlahan. Jadi kalau merapikan dengan eraser itu jangan langsung ditekan. Jadi klik aja, harus jarang-jarang klik 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 gitu. Kalau sudah terlihat rapi, copy layer yang di bahunya itu, api yang di bahu, untuk di kepala atau di topi. Kita bakar topinya sekarang. Ya, kita rapikan lagi ya, sepertinya terlalu besar itu. Kita potong lagi menjadi bagian kecil. Pokoknya kalau manipulasi itu main akal aja gitu, yang penting bisa masuk konsepnya. Oke, api sudah terbakar, topi sudah terbakar. Klik Ctrl 0 untuk scale to fit. Kita lihat hasilnya sudah terbakar slash. Selanjutnya adalah kita terangkan gitu. Api tadi itu kelihatan kurang menyala gitu kan. Kita akan terangkan apinya. Kita buat layer baru. Kita terangkan melalui brush. Kita pergi ke warna ini, hitam dan putih. Klik hitam atasnya itu dan masukkan kode warnanya FF4E00. Klik OK untuk melanjutkan. Nah, kita pakai brush. Biasakan kalau memakai brush itu harus buat layer baru ya. Kita pakai brush yang pudar, bukan yang tajam. Ya, kita mulai terangkan perlahan demi perlahan. Atasnya juga. Ubah blending option atasnya menjadi linear.g dan opacity-nya turunkan menjadi 45%. Buat new layer untuk terangkan api yang di lengan, perbesar brushnya. Nah, begitu menyala, bagus sekali.
Nah, agar kalian tidak pusing dengan semua layer ini, kalian bisa membuat satu grup. Tekan control untuk membloknya. Kalau sudah diblok, lalu pencet Ctrl G. Nah, dia akan membuat grup. Namakan grup menjadi brush. Lalu untuk layer semua layer api tadi lain lagi nih. Kalau untuk semua layer api tadi shift. Nah, agar keblok semua, lalu Ctrl G. Kita namai grup fire. Lihat kalau grupnya dimatikan, grup api dimatikan, semua api mati ya, itu lebih praktis. Nah, jika brush dimatikan, semua brush hilang. Oke, sekian dari video tutorial manipulasi api ini. Semoga bermanfaat. Saya Jody dari Game Design. Terima kasih dan sampai jumpa.